Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang persamaan sinus. Seperti yang kita bahas pada pertemuan terdahulu, bahwa materi persamaan trigonometri kita bagi menjadi 3, yaitu persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan sinus. Seperti yang kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, bahwa nilai sinus bernilai positif itu terletak di kuadran 1 dan kuadran 2. Sedangkan di kuadran 3 dan kuadran 4 nilai sinus bernilai negatif. Untuk mempelajari menyelesaikan persamaan sinus, bisa diperhatikan rumus yang ada di dalam kotak ini, yaitu jika X sama dengan sin X, untuk X anggota bilangan real, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 dikurangi alfa plus K kali 360 derajat. Ini jika sudutnya dalam satuan derajat. Jika sudutnya dalam satuan radian, maka sin X sama dengan A plus K kali 2pi. Perlu diingat bahwa 180 derajat itu adalah sama dengan pi radian. Jadi kalau 360 derajat maka sama dengan 2pi radian. Yang kedua berarti X sama dengan pi dikurangi alfa plus K kalikan 2pi. Ini jika sudutnya dalam satuan radian. Nah, ini jadi untuk menyelesaikan persamaan sinus, maka kita bisa melihat rumus ini. Jadi ada 2 rumus untuk sinus. Jika sinus itu dalam bentuk dasar, yaitu sin X sama dengan sin A, maka nantinya akan ada 2 nilai X, yaitu yang pertama A ditambah K kali 360 derajat, dengan K adalah anggota bilangan bulat seperti ini. Sedangkan yang kedua adalah X sama dengan 180 dikurangi alfa plus K kali 360, dengan K adalah anggota bilangan bulat. Saya tegaskan lagi bahwa jika persamaan sinusnya sudah berbentuk dasar, yaitu sin X sama dengan sin A, maka ada 2 nilai X yang memenuhi, yaitu yang pertama X sama dengan A plus K kali 360, yang kedua adalah X sama dengan 180 dikurangi A plus K kali 360 derajat, dengan K adalah anggota bilangan bulat. Nah, seperti ini. Jadi rumus yang ada di dalam kotak ini yang perlu diperhatikan. Untuk memperjelas pembahasan, maka kita simak contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 20 derajat dengan X mulai 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, perhatikan ini yang saya sebut sebagai bentuk dasar. Sin X sama dengan sin 20 derajat. Di sini sudah dalam bentuk sin X, kemudian di sini juga sudah dalam bentuk sin 20 derajat. Di sini yang diperhatikan sin sama dengan sin. Kalau soalnya masih belum dalam bentuk dasar seperti ini, maka kita harus mengubahnya dulu supaya nantinya bisa menjadi bentuk sin sama dengan sin. Apapun yang sini di depannya, di depan sin yang ini, demikian juga yang di sini. Maka berdasarkan rumus yang kita bahas tadi, bahwa nantinya akan ada 2 nilai X. Yang pertama kita lihat dulu
bahwa soalnya adalah sin X sama dengan sin 20 derajat. Maka berdasarkan rumus persamaan sinus yang ada di atas tadi, bahwa X yang pertama adalah A plus K kali 360 derajat. Karena di sini A-nya adalah 20 derajat, maka X-nya adalah 20 derajat ditambah K kali 360 derajat. K adalah anggota bilangan bulat. Karena di sini X-nya adalah mulai 0 derajat sampai 360 derajat. Kita substitusikan nilai K bilangan bulat sehingga memenuhi X antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Misalnya untuk K sama dengan 0, maka X-nya adalah 20 derajat ditambah 0 kali 360, 20 derajat. Maka ini masih memenuhi karena terletak antara 0 derajat dan sampai dengan 360 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka 20 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka sama dengan 20 derajat plus 360 derajat. Nah, di sini 380. Tidak memenuhi karena batas paling besar di sini adalah 360 derajat. Karena K adalah bilangan bulat, kita bisa mencoba untuk K sama dengan negatif 1. Misalnya tidak memenuhi, maka angka tersebut bukan merupakan penyelesaian. Ini untuk rumus yang pertama. Kita ingat bahwa untuk sinus itu ada 2 rumus. Yang kedua yaitu 180 dikurangi A ditambah K kali 360. Karena A-nya adalah 20 derajat, maka kita substitusikan di sini, maka akan menjadi X-nya sama dengan 160 ditambah K kali 360. Kita substitusikan K-nya adalah 0, maka 160 ditambah 0 kali 360 sama dengan 160 derajat. Karena 160 derajat ini masih terletak antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat, maka ini masih merupakan penyelesaian. Untuk K sama dengan 1, kita substitusikan, K-nya kita ganti dengan 1, maka di sini diperoleh nilainya adalah 520. Tidak memenuhi karena paling besar adalah 520. Berdasarkan pembahasan yang di atas tadi, nilai yang memenuhi adalah 20 derajat, yang kedua adalah ini 160 derajat. Jadi himpunan penyelesaian untuk soal nomor 1 ini, sin X sama dengan sin 20 derajat adalah ada 2, yaitu 20 derajat dan 160 derajat. Kita simak contoh yang kedua. Nah, ini satuannya dalam bentuk radian. Sin X sama dengan sin 1/3 pi. Nah, soal ini juga masih bentuk dasar, yaitu sin X sama dengan sin 1/3 pi. Ini yang saya sebut sebagai bentuk dasar. Ini sudah dalam bentuk sin, ini juga sin. Di depannya tidak ada variabel, tidak ada angka. Di sini juga seperti itu. Kalau sudah sin sama dengan sin, maka kita langsung bisa menggunakan rumus. X yang pertama berarti 1/3 pi ditambah K kali 2 pi, karena di sini adalah satuannya radian. Kita substitusikan seperti tadi, untuk K-nya 0, nah di sini diperoleh 1/3 pi, untuk K-nya 1 ternyata diperoleh 2 1/3 pi. Tidak memenuhi karena batas paling besar di sini adalah 2 pi. Jadi untuk rumus yang pertama yang memenuhi ada 1. Berikutnya untuk rumus yang kedua, yaitu pi dikurangi 1/3 pi ditambah K kali 2 pi. Maka X2-nya adalah 2/3 pi ditambah K kali 2 pi. Kita substitusikan K-nya, bilangan bulat 0, 1, atau negatif 1. Untuk K sama dengan 0, maka ternyata diperoleh X-nya adalah 2/3 pi. Masih memenuhi. Untuk K sama dengan 1, diperoleh di sini adalah 2/3 pi, maka tidak memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhi juga ada 2, yaitu 2/3 pi dan 1/3 pi. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini, sin X sama dengan setengah. Kalau kita melihat soal ini, X-nya mulai 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kalau kita perhatikan, ini belum menjadi bentuk dasar. Sin X sama dengan setengah, maka sin X sama dengan setengah, sin minus berapa yang nilainya adalah setengah.
di depannya sin ini kurang, seharusnya di sini adalah sin X sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Saya ulang, ini ada kekeliruan. Sin X sama dengan sin 30 derajat. Karena sudah menjadi bentuk dasar, sin X sama dengan sin 30 derajat, maka kita langsung menggunakan dua rumus sin. Yang pertama adalah A plus K kali 360 derajat. Yang kedua adalah 180 dikurangi A plus K kali 360 derajat. Karena di sini tadi 30 derajat untuk A-nya, maka kita masukkan ke rumus yang pertama. X1 sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. K-nya bilangan bulat, kita substitusikan K mulai 0, 1, kita cari yang memenuhi. Masih ada di dalam batas antara 0 sampai 360. K sama dengan 0 ternyata diperoleh 30 derajat. Untuk K sama dengan 1 diperoleh 360 derajat, jadi tidak memenuhi. Kemudian yang kedua, X yang kedua adalah 180 dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360. Maka kita peroleh X sama dengan 150 ditambah K kali 360. Nah, di sini kita substitusikan K-nya mulai 0, 1, atau negatif 1, dicari yang memenuhi. Ternyata untuk K sama dengan 0, kita peroleh 150 derajat. Untuk K sama dengan 1, kita peroleh 520 derajat, tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi persamaan tadi adalah 30 derajat dan 150 derajat. Nah, di sini untuk contoh yang keempat, sin 3X sama dengan setengah. Nah, di sini juga sama, karena di sini belum menjadi bentuk dasar, maka kita harus mengubah dulu menjadi bentuk dasar. Sin 3X sama dengan setengah, maka kita bisa mengubah ini menjadi sin 3X sama dengan sinus 30 derajat. Karena apa? Karena sinus 30 derajat nilainya adalah setengah. Pembahasan berikutnya sama dengan contoh yang tadi. Kita cari dengan menggunakan dua rumus, yaitu yang pertama A plus K kali 360, yang kedua X sama dengan 180 dikurangi A plus K kali 360. Tetapi karena di sini 3X bukan X, maka di sini perlu kita tulis 3X1 sama dengan 30 ditambah K kali 360. Jadi X-nya adalah 10 ditambah K kali 120. Kita lihat untuk yang kedua. Nah, di sini juga sama. 3X sama dengan 180 dikurangi 30 ditambah K kali 120. Kita bagi 3 semua. Seperti ini. Kita bagi 3. 3. Nah, di sini 150 ditambah K kali 360 dulu, seharusnya begitu. Maka X-nya kita bagi 3 semua, maka menjadi 50 derajat plus K kali 120. Ini juga kita bagi 3. Kita masukkan, kita substitusikan nilai K sama dengan 0, 1, atau 2, mana yang memenuhi. Dan di sini sudah kita lihat, kita peroleh 50 derajat, 170 derajat. Kita cari yang memenuhi. Kita gabungkan antara yang rumus yang pertama dengan rumus yang kedua, ternyata kita peroleh 10 derajat, 120 derajat, 50 derajat, dan 170 derajat. Nah, jadi untuk menyelesaikan persamaan sinus, yang harus diperhatikan adalah nilai sinus yang ada di beberapa kuadran ini. Kalau persamaannya masih belum menjadi bentuk dasar, maka ini adalah nilai-nilai yang harus dihafal, yaitu sinus alfa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Ini yang harus dihafal untuk menjadi bekal untuk menyelesaikan persamaan sinus. Nah, itulah pembahasan kita tentang persamaan sinus. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA ataupun di chat Google Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.